Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan menyampaikan materi mengenai konsep hadonah menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Eva Faidatul Zahra dengan NIM 2220210041 dan rekan saya Resti Febiani dengan NIM 2220210055. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya dengan materi hadonah menurut hukum Islam. Saya Resti Febiani dengan NIM 55 yang akan memaparkan materi yang pertama. Secara bahasa, hadana menurut bahasa yakni apa yang terdapat di bawah ketiak dan antara pusat dengan bagian tengah belakang. Hadana at-ta'irubaidhahu artinya burung itu mengapit telurnya dengan dua sayapnya dan menerapkannya ke tubuhnya. Secara etimologi, kata hadana al-hadana berarti al-jan yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Secara terminologi adalah menurut Sahabi ialah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri. Dalam istilah fikih digunakan dua kata, namun ditunjukkan untuk maksud yang sama, yaitu kafalah atau hadona. Yang dimaksud adalah atau kafalah pemeliharaan atau pengasuhan, yang artinya pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan. Menurut mazhab Syafi'iyah, hamuna ialah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Menurut hukum Islam, secara keseluruhan, hadona adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumazziz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna. Dan perkembangan hukum Islam dari fikih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai IKI Jakarta Kencana 2006 halaman 292 sampai 293 yang bertanggung jawab. Apabila terjadi penceraian antara suami dengan istri, sedangkan lebih berhak dari ayah untuk mengasuh anak tersebut selama tidak terdapat halangan. Dalilnya antara hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amruh. Baiklah, sekian materi dari saya. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai hadonah dalam kompilasi hukum Islam. Hadonah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Adapun hadonah pada masa perkawinan berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45, yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan pasal 46 yaitu anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik. Sedangkan dalam pasal 47 dan 49 disebutkan bahwa kekuasaan salah satu atau kedua orang tua akan dicabut dari anaknya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan. Meskipun dicabut, mereka tetap memiliki kewajiban. Selanjutnya, hadonah pada masa perceraian.
Berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang akibat putusan perkawinan karena perceraian, yaitu 1. Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. 2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan kewajiban bagi bekas istri. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 diatur masalah perceraian yang mana anak pada saat itu belum mumayyiz, yaitu 1. Belum berumur 12 tahun masih haknya seorang ibu. 2. Ketika sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih antara kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Adapun menurut 5 mazhab fikih, yang pertama yaitu menurut Hanafi, 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Kedua, menurut Syafi'i, tidak ada batasan, tetap tinggal bersama ibunya sampai ia biasa menentukan atau berpikir hal yang terbaik baginya. Yang ketiga, menurut Maliki, anak laki-laki hingga balik dan perempuan hingga menikah. Dan yang keempat, menurut Hambali, masa asuh anak untuk laki-laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya. Dan yang terakhir, menurut Imamiyah, masa asuh anak untuk laki-laki yaitu 2 tahun, sedangkan anak perempuan yaitu 7 tahun. Sesudah itu, haknya ayah hingga mencapai 9 tahun bila dia perempuan dan 15 tahun bila dia laki-laki. Adapun syarat anak yang akan diasuh yaitu 1. Ia masih berada dalam usia anak-anak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri. Yang kedua, ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh sebab itu tidak dapat berbuat sendiri meskipun telah dewasa seperti orang idiot. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu dari anak-anak. Menurut ahli-ahli fuqaha, keluarga dari sebelah ibu lebih didahulukan daripada keluarga sebelah bapak dalam hal mengasuh anak. Menurut hukum Islam, jika masa hadonah itu berakhir, maka ibu dan bapak dari anak itu harus bermusyawarah tentang siapa yang harus mengasuh dan siapa yang tidak. Jika keduanya sepakat, maka lakukanlah. Jika tidak ada kesepakatan, maka diserahkan kepada anak yang bersangkutan untuk memilih. Dalam hal pengasuhan, seorang ibu memang lebih didahulukan dibanding dengan seorang ayah. Namun dalam hal nafkah, seorang ayah bertanggung jawab terhadap anaknya. Para fuqaha sepakat bahwa hak pemeliharaan anak ada pada ibu selama ia belum bersuami lagi. Apabila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi oleh suami yang baru, maka gugurlah pemeliharaannya. Jadi, hak pengasuhan menurut hukum Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, sebaiknya berada di tangan ibu, karena ibu dipandang lebih baik dalam hal pengasuhan daripada ayah, meskipun ayah baik juga dalam hal mengasuh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.